Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu di dalam pelajaran fikih untuk kelas 11 SMKI Al-I'tisam Karawang. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Ajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ketiga untuk saat ini. Dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas perlakuan kepada orang yang telah dipastikan kematiannya. Pada pertemuan yang lalu kita mentalkin seseorang yang akan meninggal dunia, sehingga akhir dari kehidupannya adalah kalimat at-tauhid, yaitu la ilaha illallah. Setelah itu bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? Nah, sekarang yang akan kita bahas, yaitu apa yang kita lakukan ketika saudara kita, famili kita, atau siapa saja yang meninggal di depan kita. Setelah betul-betul dipastikan dia itu meninggal, ya. Apa yang kita lakukan setelah dia ini meninggal? Anak-anak sekalian, lihat halaman yang ke-197, ya. Pertama adalah menutup kedua matanya. Wa idza qada wa aslama ar-ruha fa 'alaihim 'iddatu asya. An yughmidu 'ainaihi wa yad'u lahu. Pertama, menutup kedua matanya, ya. Karena mungkin ketika seseorang itu meninggal, matanya itu melek, ya, terbelalak mungkin, ya, maka matanya kita tutup, ya. Kemudian kita doakan. Di sini ada hadis dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk kepada Abu Salamah, yakni menemui Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, dan ketika itu Abu Salamah matanya terbelalak. Fa aghmadahu, lalu beliau alaihi salatu wassalam menutup kedua matanya. Kedua mata Abu Salamah tadi dengan tangan beliau alaihi salatu wassalam. Thumma qal, kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, inna ruha idza qumida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ketika ruh itu dicabut, maka akan diikuti oleh mata. Ya, matanya akan mengikuti rohnya kemana, sehingga matanya terbelalak, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, fadajjan nasu min ahli. Kemudian manusia pun, ya, dari kalangan keluarga Abu Salamah terdengar mereka gaduh, ya, menangis, ya, karena kesedihan dari Abu Salamah yang telah meninggal. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wassalam, ya, kembali bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian, ya, berdoa, ya, untuk diri kalian kecuali kebaikan. Ya, yakni kita hanya berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat itu mereka mengaminkan apa yang kalian katakan. Jadi kalau misalnya ada family kita meninggal atau ada apa saja, kita katakan sesuatu yang baik gitu. Jangan sampai kita melakukan atau berkata sesuatu yang jelek ya. Minta kepada Allah kebaikan. Tsumma qala, kemudian beliau alaihi salatu wassalam kembali bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Intinya adalah beliau alaihi salatu wassalam mendoakan Abu Salamah ya, mendoakan Abu Salamah agar Abu Salamah itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Salamah itu diberikan pengganti keluarga yang baik di sana, kan kemudian juga keluarganya yang di sini yang ditinggalkan juga bisa bersabar begitu, dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya dan juga memberikan cahaya di dalam kuburnya. Intinya adalah kita pertama kali menutup kedua matanya, kemudian mendoakan mayit tersebut. Yang ketiga sekarang ya, halaman berikutnya. Ya, menutup seluruh tubuhnya dengan kain. An yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanih. An yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanih. Menutup seluruh badannya dengan kain ya. Nih Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, beliau ditutup ya tubuhnya itu, ya diselimuti tubuhnya itu dengan kain ya yang terbuat dari katun ya, kain yang ini adalah ungkapan untuk kain yang berasal dari Yaman, biburdin hibarah begitu. Yang adem ya, yang halus begitu. Ditutup tubuhnya. Kemudian yang keempat adalah an yu'ajjilu bitajhizihi wa ikhrajihi. Menyegerakan ya penyelenggaraan jenazahnya dan mengeluarkan dari rumah untuk segera dikuburkan ya. Sini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal asri'u bil janazati fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghaira dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah dengan jenazah ini. Apabila dia itu adalah baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian itu berikan kepada dia. Ini segera, misalnya dia akan mendapatkan nikmat kubur ya. Dan apabila itu adalah kejelekan, ya, maka kejelekan itu segera dihilangkan dari atau segerakan untuk dikuburkan kejelekan tersebut ya, diturunkan dari punggung kalian ya, disegerakan untuk dikubur ya, dihilangkan begitu. Nah ini adalah yang harus dilakukan, yaitu menyegerakan untuk penyelenggaraan jenazahnya, dari mulai nanti memandikan, mengkafani ya, menyolatkan sama dengan menguburkan. Kemudian yang kelima adalah segera melunasi hutangnya
dari harta mayit tersebut. Tapi kalau misalkan mayit itu tidak punya harta, mungkin ada orang yang dari keluarganya itu menanggung hutang dari mayit tersebut. Gitu. Di sini ada hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal. Kemudian kata Jabir, kami memandikannya, mengkafaninya, kemudian sampai dengan kami letakkan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh manusia untuk mensalati mayat tersebut. Ya. Beliau bertanya sebelum menyolati jenazah tersebut, apakah saudara kalian ini atau teman kalian ini mempunyai hutang? Mereka mengatakan ya, mempunyai hutang. Ya. Kemudian ada orang yang bernama Abu Qatadah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, hutang dari mereka berdua ini ditanggung oleh saya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka berdua adalah tanggunganmu, kewajiban dirimu dan di dalam hartamu. Kemudian mayit itu sekarang sudah bari, artinya sudah tidak bertanggung jawab lagi tentang hutangnya karena sudah ditanggung. Ya. Kata Abu Qatadah, ya, nah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati orang tersebut, dan apabila datang menemui Abu Qatadah atau bertemu dengan Abu Qatadah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Qatadah, ya, bagaimana dengan kedua dinar tersebut? Ya. Maka pada kesempatan yang lain Abu Qatadah mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah melunasinya, wahai Rasulullah. Maka Rasul Alaihi Wasallam bersabda, Al-an hina baradat alaihi jalduh. Sekarang ketika ketika kulit-kulitnya sudah dingin, artinya segera dilunasi hutangnya. Dan apabila ada yang mau menanggung hutangnya, dan hutangnya itu segera dilunasi, begitu. Terutama adalah oleh keluarganya, ya, keluarga mayat tersebut. Baik. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Silahkan diringkas, ya, atau dicatat yang pentingnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.